Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik penerapan integral tentu dalam analisis ekonomi. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nurut Maina dengan NIM 642511158. Perkenalkan, nama saya Zara Nandaulia dengan NIM 64251196. Nama saya Nabila Marsha dengan NIM 6425070. Perkenalkan, nama saya Margareta Veronica Simalango dengan NIM 642510004. Yang pertama ada latar belakang. Integral tentu merupakan salah satu konsep paling penting dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva pada interval tertentu. Dalam bidang ekonomi, integral tentu dimanfaatkan untuk menghitung total biaya, total pendapatan, surplus konsumen, dan surplus produsen. Pemahaman konsep integral tentu sangat penting karena dapat membantu menganalisis sebagai permasalahan ekonomi secara lebih akurat. Oleh karena itu, perlu dipelajari penerapan integral tertentu dalam menghitung luas daerah di bawah kurva sebagai dasar analisis ekonomi. Selanjutnya ada pengertian integral tentu. Integral tentu adalah metode untuk menghitung luas daerah di bawah kurva pada batas tertentu. Rumusnya ada F dalam kurung X adalah fungsi, A sama dengan batas bawah, B sama dengan batas atas, menggunakan teorema dasar kalkulus. Selanjutnya ada sifat-sifat tertentu, sifat-sifat integral tentu. Yang pertama ada sifat konstanta dapat dikeluarkan dari tanda integral. Yang kedua ada sifat penjumlahan dan pengurangan. Integral dari penjumlahan atau pengurangan fungsi sama dengan penjumlahan atau pengurangan hasil integral masing-masing fungsi. Yang ketiga ada sifat pertukaran batas. Jika batas atas dan batas bawah ditukar, hasil integral berubah menjadi negatif. Jika integral 0, jika batas atas sama dengan batas bawah, maka hasil integral adalah 0. Sifat pemisahan interval integral pada suatu interval dapat membagi menjadi beberapa interval yang lebih kecil tanpa mengubah hasil akhirnya. Di sini ada teori APOS. Yang pertama, action atau aksi, menyelesaikan soal dengan mengikuti langkah atau rumus yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua ada proses atau proses, memahami proses penyelesaian tidak hanya menghafal rumus. Kemudian yang ketiga ada objek, memandang integral sebagai suatu konsep yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Dan yang keempat ada skema, menghubungkan seluruh konsep menjadi pemahaman yang utuh sehingga mampu menyelesaikan berbagai jenis soal integral. Lalu ada metode perhitungan integral, yaitu menggunakan anti turunan dan hasilnya tepat. Contohnya, batas atas itu ada 4 dan batas bawah itu 0. Dalam kurung 2x plus 1, tutup kurung dx sama dengan 20. Metode numerik digunakan jika fungsi sulit dihitung secara analitik. Metode numerik integral tentu. Beberapa metode yang digunakan ada satu, metode Riemann, yang kedua metode trapesium, ketiga metode Simpson 1/3, keempat metode Simpson 3/8, dan metode kelima metode Newton-Cotes. Penerapan integral dalam ekonomi. Integral tentu digunakan untuk menghitung satu, total cost atau biaya total, dua, total revenue,
atau pendapatan total. Ketiga, total profit atau keuntungan. Keempat, surplus konsumen. Dan yang kelima, surplus produsen. Contoh MC sama dengan 2Q tambah 10, maka TC sama dengan batas atas H 5, maaf, dan batas bawah 0 dalam kurung 2Q tambah 10 tutup kurung DQ sama dengan 75. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara harga maksimum yang bersedia dibayar konsumen dengan harga pasar. Contohnya fungsi permintaan P sama dengan 1 minus 2Q, harga pasar sama dengan 40. Surplus konsumen sama dengan 900 satuannya. Analisis hasil. Yang pertama, metode analitik memberikan hasil yang tepat. Metode numerik digunakan jika fungsi sulit diintegralkan. Ketelitian metode numerik dipengaruhi jumlah partisi. Integral sangat membantu analisis ekonomi, terutama menghitung surplus dan kesejahteraan pasar. Kesimpulannya, yang pertama, integral tentu merupakan konsep penting dalam kalkulus yang digunakan untuk menghitung luas daerah di bawah kurva pada interval tertentu. Yang kedua, integral tentu memiliki berbagai sifat yang memudahkan proses perhitungan serta dapat diselesaikan dengan metode analitik maupun numeratik. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi, integral tentu diterapkan untuk menghitung total biaya, total pendapatan, surplus konsumen, dan surplus produsen. Yang keempat, penerapan integral tentu membantu menghasilkan analisis ekonomi yang lebih akurat sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.